Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pavel Karisma Ramadanita dengan NPM 21130444002 dari Prodi Pendidikan Bahasa Perancis. Sejarah Kepanduan. 1. Perintis Kepanduan Dunia. Bapak Pandu Dunia ialah Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau biasa kita sebut Baden-Powell. Ia lahir di kota London 22 Februari 1857. Ia adalah seorang tentara, penulis, dan pendiri gerakan pramuka dunia. 2. Gagasan pendidikan kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, teratur yang dilakukan di alam terbuka. Dalam kegiatan pendidikan kepramukaan, terdapat 5 unsur terpadu, yaitu prinsip dasar pendidikan kepramukaan, metode kepramukaan, kode kehormatan pramuka, moto gerakan pramuka, dan kiasan dasar pendidikan. 3. Berdirinya Kepanduan Indonesia. Pada tahun 1916, Mangkunegara ke-7 membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javaanse Padvinder Organisate atau JPO. Pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia untuk membenahi organisasi ini. Pada 30 Juli 1961 bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan penggabungan diri dengan organisasi gerakan pramuka. Dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. 4. Sejarah berdirinya pramuka. Mulanya pada tahun 1907, Baden-Powell mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris. Pengalaman tersebut ia tulis dan dijadikan buku dengan judul Scouting for Boys. Buku tersebut tersebar di penjuru Inggris dan beberapa negara lainnya, hingga akhirnya terbentuklah organisasi pramuka. Ia kemudian membentuk organisasi pramuka usia siaga bernama KAP atau Anak Serigala pada tahun 1961. Setelah membentuk pramuka untuk usia anak-anak, kemudian Powell mendirikan Rover Scout untuk para remaja usia 17 tahun di tahun 1918. 5 faktor pendidikan kepanduan. 1. Dasar pendidikan kepanduan. Prinsip-prinsip dasar gerakan pramuka. 1. Keimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam. 3. Peduli terhadap dirinya pribadi. Dan yang keempat, patuh dan taat pada kode kehormatan pramuka. 2. Tujuan pendidikan kepanduan. Tujuan kegiatan pramuka ialah memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berjiwa patriotik, taat hukum dan disiplin, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada NKRI, menggali potensi diri dan meningkatkan keterampilan para generasi muda sehingga menjadi individu yang bermanfaat, dan menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri generasi muda. 3. Peserta didik kepanduan. 1. Pramuka siaga ialah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 7-10 tahun. 2. Pramuka penggalang ialah peserta didik dalam gerakan pramuka yang berusia antara 11-15 tahun. 3. Pramuka penegak ialah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Dan yang terakhir ialah pramuka pandega, yaitu anggota muda gerakan pramuka yang berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun yang juga disebut sebagai senior rover. 4. Lingkungan pendidikan kepanduan. Lingkungan kepramukaan sama halnya dengan lingkungan pendidikan pada semestinya. Pendidikan kepramukaan dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 5. Bahan-bahan pendidikan kepanduan. Bahan yang dimaksudkan dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kegiatan pramuka, pembelajaran banyak dilakukan dengan praktek dengan menggunakan beberapa alat, misalnya peluit, bendera, tongkat, tenda, dan lain sebagainya. Struktur organisasi pramuka. 1. Struktur organisasi. Bagan struktur organisasi gerakan pramuka adalah sebagai berikut. 1. Majelis pembimbing. 2. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 3. Kuartir dan Koordinator Gudep. 4. Gugus Depan. 5. Satuan Karya Pramuka atau SAKA. Dan Pramuka Utama. 2. Kuartir.
Kuartir adalah suatu badan pengelola gerakan pramuka yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada kuartir, satuan, dan gugus depan dalam pengembangan gerakan pramuka untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan wilayahnya, kuartir dibagi menjadi 1. Tingkat nasional oleh kuartir nasional, 2. Tingkat provinsi oleh kuartir daerah, 3. Tingkat kabupaten kota oleh kuartir cabang, dan yang keempat di tingkat kecamatan oleh kuartir ranting. 3. Peranan majelis pembimbing. Majelis pembimbing mempunyai 3 fungsi atau peranan pokok, yaitu 1. Fungsi bimbingan, 2. Fungsi partisipasi, dan fungsi bantuan. 4. Gugus depan. Gugus depan adalah satu kesatuan organik terdepan dalam organisasi gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan, serta sebagai wadah untuk pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Gugus depan dapat dibentuk berdasarkan wilayah atau biasa disebut dengan gudep wilayah. Kiasan dasar, sistem, dan metode. 1. Kesukarelaan, janji, dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka merupakan janji pramuka dan Dharma Pramuka adalah ketentuan moral pramuka. Kode kehormatan pramuka siaga terdiri dari Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kode kehormatan pramuka penggalang adalah Tri Satya dan Dasa Dharma. Kode kehormatan pramuka penegak, pramuka pandega, dan anggota dewasa adalah Tri Satya dan Dasa Dharma. 2. Sistem beregu. Sistem beregu dilaksanakan dengan tujuan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar, memimpin dan dipimpin berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam kelompok. 3. Tanda kecakapan. Tanda kecakapan ialah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian pramuka yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Administrasi dalam kepramukaan. 1. Gugus depan. Gugus depan ialah wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka. 2. Pembukuan. Pembukuan dalam kepramukaan terdiri dari buku induk gugus depan, buku keuangan, buku inventaris, buku tamu, buku presentasi, buku acara latihan dan notulen Dewan Ambalan, logbook, buku agenda ambalan, dan buku catatan ambalan. 3. Surat menyurat, yaitu kegiatan pengendalian arus berita tertulis yang timbul dari adanya pencatatan laporan, perencanaan atau program dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan penjelasan, penambahan, kekurangan, atau perubahan. Fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. 1. Tugas pokok gerakan pramuka. Tugas pokok gerakan pramuka utamanya adalah untuk melaksanakan pendidikan bagi kaum muda di lingkungan luar sekolah. 2. Pelaksanaan kepramukaan. Ekstrakurikuler wajib kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan 3 model, yaitu model blok, model aktualisasi, dan model reguler. 3. Sifat kepramukaan. Kepramukaan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu nasional, internasional, dan universal. Falsafah kepramukaan. 1. Falsafah kepramukaan merupakan kumpulan-kumpulan gagasan dari kepramukaan itu sendiri yang di dalamnya terdiri dari pokok-pokok pengertian, prinsip-prinsip, dan metode kepramukaan itu sendiri. 2. Prinsip dasar kepramukaan. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. Dan yang terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka. 3. Kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma. Pertolongan pertama pada kecelakaan. 1. Pokok-pokok tindakan pertolongan, yaitu jangan panik, perhatikan pernapasan korban, hentikan pendarahan, perhatikan tanda-tanda shock, dan jangan memindahkan korban secara terburu-buru. 2. Pembalutan. Tujuan dari pembalutan adalah untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang telah ada sehingga mencegah maut, mengurangi rasa sakit, dan mencegah cacat serta infeksi. 3. Pembidaian.
Pembidaian atau splinting adalah tindakan untuk mempertahankan sebagian atau seluruh bagian anggota gerak dalam posisi tertentu dengan alat. Pembidaian lazim dilakukan untuk imobilisasi patah tulang, dislokasi, dan juga cedera ringan lunak di sekitar sendi. Keterampilan pramuka pertama. 1. Api unggun. Fungsi dari api unggun adalah alat pemanas dikala cuaca dingin, alat penerang dikala suasana gelap gulita, alat pengusir binatang buas dari hutan, dan alat ketentraman dan kegembiraan. 2. Menggambar panorama, yaitu membuat gambar suatu pemandangan, medan alam, dalam bentuk sketsa yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu. 3. Tanda medan dan tanda jejak. Tanda medan adalah simbol-simbol atau gambar-gambar yang melambangkan kondisi atau situasi medan dalam sebuah peta. Sedangkan tanda jejak berfungsi sebagai alat yang menunjuk bagi pramuka pada kegiatan di alam bebas, sehingga dapat mengetahui kondisi alam yang sebenarnya. 4. White game, yaitu permainan kompetisi atau pertandingan antar tim atau antar individu, sehingga antara tim yang satu dengan yang lain berusaha untuk memenangkan pertandingan. Keterampilan pramuka kedua. 1. Sandi dan Morse. Sandi ialah kode rahasia di mana kerahasiaannya hanya diketahui oleh sekelompok orang saja. 2. Semapur. Semapur adalah salah satu teknik untuk menyampaikan dan menerima pesan dengan jarak yang berjauhan. Teknik semapur sering dilakukan dengan menggunakan sepasang bendera. 3. Simpul dan ikatan. Simpul adalah bentukan atau ikatan antara tali dengan tali yang lain. Sedangkan ikatan adalah hasil kombinasi antara tali dengan benda sehingga memiliki fungsi tertentu. Keterampilan pramuka ketiga. 1. Macam-macam upacara. Upacara umum, upacara pembukaan latihan dan upacara penutupan latihan, upacara pelantikan, upacara kenaikan tingkat, upacara pindah golongan, dan upacara meninggalkan ambalan atau racana. 2. Baris berbaris. Pelatihan baris berbaris tidak hanya melatih pembentukan watak para anggota pramuka, tetapi juga melatih fisik dan membentuk tanggung jawab.